Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Semuanya masih tetap semangat ya? Semangat. Semangat ya. Di mata pelajaran kita hari ini mengenai editing audio dan video. Sudah tahu ya kalau kita sebelumnya Udah itu tahu. kita belajar editing audio video itu di dalam laboratorium. Tapi kondisinya saat ini kan tidak memungkinkan untuk kita bertemu langsung di laboratorium. Nah, tentunya kita pasti ada langkah-langkah pembelajaran yang bisa kita fungsikan atau bisa kita gunakan selama pembelajaran daring. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, tentunya untuk mengambil berkah dari pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, terima kasih Fajri telah memimpin doa hari ini. Semoga pertemuan kita mendapatkan berkah dan ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian. Ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, sedikit saya berikan pendahuluan dari materi kita hari ini. Yang mana tadi saya katakan, dalam pembelajaran editing audio dan video, biasanya kita menggunakan Adobe Premiere. Tentunya kita sudah tahu ya, sudah kita pelajari sebelumnya mengenai software Adobe Premiere. Nah, Di situ sudah kita melihat suara bagaimana pelannya aja. pengaturan Suara input dipelani. video, kemudian Suara input dipelani. suara dan lain sebagainya. Suaranya Nah, dipelani. tentunya dengan keadaan seperti ini anak-anak, keadaan pandemi saat ini membatasi ruang gerak kita untuk bisa datang ke sekolah. Tentunya tidak membatasi ruang gerak kita dalam berkreativitas. Nah, cara kita tetap berkreasi meskipun dengan kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk bisa datang ke sekolah adalah dengan memanfaatkan aplikasi yang ada di handphone kita semuanya. Semuanya pasti punya handphone kan? Nah, jadi dengan punya handphone ini kita bisa mendownload aplikasi yang bernama aplikasi KineMaster. Nah, jadi tampilan KineMaster ini hampir mirip dengan Adobe Premiere. Kenapa harus KineMaster? Ada beberapa software editing video di luar dari KineMaster. Ada Filmorago, ada InShot, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan membahas mengenai KineMaster. Seperti itu. Nah, saya minta kepada kalian beberapa menit untuk mendownload aplikasi KineMaster di Play Store. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya. Silakan perhatikan screen berikut ini. Oke, kita buka Play Store. Pada aplikasi untuk pencarian, kita ketik KineMaster. Lalu kita buka. Karena ini sudah terinstall, maka langsung terbuka. Bagian yang belum menginstal, maka akan muncul tulisannya instalasi atau unduh ya. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Tentunya dalam proses pembuatan karya audio visual kita memerlukan SOP. SOP itu apa? SOP itu adalah standar operasional prosedur. Kita bisa melihat ya di sini. Saya akan tunjukkan bagaimana prosedur dari membuat sebuah karya audio visual. Nah, pada mata pelajaran editing audio video dengan menggunakan aplikasi editing video dengan smartphone berbasis Android, tujuan kalian mempelajari ini adalah peserta didik, yaitu kalian mampu membiasakan bekerja sesuai dengan SOP, editing video benar. Kemudian peserta didik dapat mengkomunikasikan proses editing video sesuai dengan SOP dengan tepat. Peserta didik dapat mengenali fungsi terus dan master dengan kritis
Kemudian peserta didik dapat menerapkan teknik editing video dengan KineMaster sesuai dengan SOP. Kemudian terakhir adalah peserta didik mampu mempresentasikan proses editing yang sesuai dengan tepat. Nah, SOP atau tahapan produksi dalam pembuatan karya audiovisual itu dibagi menjadi 3, yaitu dalam proses praproduksi adalah sebuah tahapan proses di mana seorang pembuat program mulai menentukan tema dari program yang akan dibuat. Nah, untuk dari segi praproduksi ini, apa saja kegiatan yang termasuk di dalamnya? Ada yang tahu? Boleh silakan angkat tangan. Membuat sketsa, Bu. Sketsa rangka. Ya, silakan. Siapa namanya? Arif, Bu, Arif. Ya, Arif. Silakan Arif. Buat storyline dulu, Bu. Seperti buat skripnya, skenario-nya, apa yang mau dibuat untuk produksinya. Seperti itu. Ya, lalu ada lagi? Ya, silakan Dira. Mencari lokasi, ya benar. Nah, kemudian yang di tahap berikutnya adalah tahap produksi, yang mana sebuah tahapan proses pengambilan gambar sesuai dengan rencana yang sudah digambarkan. Nah, berdasarkan dengan timeline atau storyboard yang sudah kita buat, ya, kita bisa lakukan produksi sesuai yang diinginkan oleh si produser. Nah, kemudian terakhir adalah proses pasca produksi, adalah tahapan proses pengolahan gambar dan pengolahan video juga audio menuju hasil akhir. Jadi itu semua digabungkan. Ada tulisan di situ, ada gambar, ada suara. Kalau misalnya ada animasi, itu di editing menuju hasil akhir. Nah, sekarang kita akan menyaksikan bagaimana video dari penggunaan tools dari KineMaster. Nah, KineMaster ini aplikasi handphone yang nanti kalau kalian lihat dalam prosesnya itu mudah digunakan, user interface-nya bagus, dan juga performanya itu bagus. Jadi handphone gue bisa benar-benar ngeolah file-file ini tuh dengan bagus gitu, dengan baik gitu. Yang dimana kalau misalnya aplikasinya nggak bagus, editingnya juga akan berat gitu. Nah, tapi di aplikasi ini tuh terasa ringan. Ya, gimana cara editingnya? Yuk, langsung aja kita ke KineMaster ya. Nah, tentu dalam video editing yang paling dasar ketika kita mau mulai project adalah kita import filenya. Nah, gue sendiri import lewat beberapa cara. Yang pertama, hasil rekaman gue ngomong kayak lagi nge-vlog gitu depan kamera. Nah, yang selanjutnya saat kita mau masukin video itu kita harus cutting dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke speed. Nah, ini kalau misalnya footage kalian lebih dari 50 frame per second atau katakan kita punya 60 frame per second, kalian bisa atur speednya supaya jadi 1,5 atau jadi 0,5 gitu. Selanjutnya ada color filter, transition. Nah, jadi ada beberapa transition di KineMaster ini. Itu kalian bisa langsung klik di tengah-tengahnya. Lalu selanjutnya adalah volume envelope. Nah, jadi di bagian volume envelope ini itu untuk mengatur soundnya, audionya. Lalu selanjutnya reverb. Reverb ini adalah salah satu cara untuk memanipulasi audio. Nah, selanjutnya adalah export atau share atau render ya, dikeluarin videonya. Kalian bisa share, kalian bisa export and share dengan pilihan hingga 4K. Tinggal diekspor, terus ada ukurannya deh, berapa giga gitu, berapa MB yang video kalian bakalan jadi. Oke, itu dia tadi tutorial dari fungsi tools di KineMaster. Sudah jelas atau masih bingung? Jelas. Sudah jelas. Oke, nah untuk lebih jelas lagi, kita akan buka KineMaster yang sudah kita download ya. Adalah tampilan awal dari KineMaster. Jadi setelah kita mendownload aplikasi KineMaster,
maka inilah tampilan atau interface ya. Di sini ada pengaturan, ada buat baru, kemudian mendapatkan project dan project yang sudah pernah dibuat. Untuk yang sudah pernah mengerjakan, kalau yang belum berarti masih kosong di project saya. Nah, kita mulai dari membuat baru, ada tanda plus di atasnya. Silahkan diklik buat baru. Nah, di sini kita bisa melihat ya, sebelum membuat project baru, kita harus memilih aspek rasio. Nah, aspek rasio ini digunakan apabila video ini mau kita share kemana. Misalnya, kita membuat video iklan nih, misalnya gitu. Kita mau share ke YouTube. Maka aspek rasio yang digunakan adalah 16:9. Nah, kalau kita mau membuka project baru, silakan klik berikutnya. Setelah kita pilih aspek rasio, kita klik berikutnya. Kemudian ada aset video yang disediakan oleh KineMaster. Nah, kalau masih kosong karena baru download, kita bisa mengambil dari aset. Di sini kita bisa mendownload video yang sudah disediakan oleh KineMaster. Nah, ini sudah masuk ke aset kita, aset video yang tadi. Kalau misalnya kita klik, nah dia akan langsung muncul ke timeline. Yang di bawah ini namanya timeline, ya. Jadi kita bisa geser dengan menggunakan tangan, klik tahan, kemudian geser ke kiri untuk melihat gambarnya. Kita klik, lalu kemudian ada tanda centang di atas, kita klik. Nah, jadi bisa ya kita play dari aset video yang sudah kita download. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cut video atau trim ya, trim video. Kita klik salah satu video yang mau kita cut, misalnya video yang pertama. Kemudian ada tulisan, ada gambar di situ, gambar gunting. Nah, kita bisa membuat, kita mau potong atau pangkas ke kiri playhead, artinya dia memotong dari sebelah kiri. Jika arah video, dua video ini kita klik ada tanda plus, maka muncul pilihan efek transisi. Kemudian yang tadi di tutorial itu juga disampaikan mengenai speed, kecepatan. Jadi gambarnya itu mau dibuat, videonya itu mau lebih cepat atau lebih lambat, kita bisa klik di kecepatan atau speed ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah paham semua ya? Kamu Oke, jadi untuk berikutnya kita bisa presentasi untuk hasil video yang sudah kalian kumpulkan. Oke, nah itu dia untuk materi pembelajaran kita hari ini mengenai menggunakan aplikasi video editing berbasis Android. Kita juga tetap perlu memahami bagaimana proses editing dengan menggunakan Adobe Premiere. Karena ketika nanti kalian memasuki dunia masuknya pelaksanaan PK, Adobe Premiere tetap digunakan. Ini adalah alternatif apabila Adobe Premiere itu tidak bisa kita gunakan atau kita memiliki keterbatasan, tidak memiliki laptop atau komputer, maka ini bisa jadi solusi. Jadi artinya pembelajaran kita tetap bisa berjalan, editing video tetap bisa berjalan dengan menggunakan aplikasi ini. Untuk menjadi seorang editor video tidak harus menjadi master dulu. Kita bisa belajar dari hal-hal yang kecil seperti ini. Tentunya dengan mempelajari tools KineMaster ini, saya harapkan kalian bisa lebih kritis lagi, bisa mengembangkan fungsi-fungsi tools itu. Kita bisa paham bagaimana editing video sesuai dengan standar operasional prosedur atau prosedur dari pembuatan sebuah karya audiovisual. Itu dia. Sekali lagi saya sampaikan untuk tidak patah semangat untuk terus berkreativitas di sekolah maupun di rumah. Jadi tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.